Kalian, para sepuh dan anak-anak, kita berdoa sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan melalui kesaksian kisah para rasul. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi yang telah menghantarkan kami dari peristiwa-peristiwa peringatan hari-hari raya gerejawi, sampai saat ini kami berada pada peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur karena tiap kali kami merayakan memperingati hari-hari raya gerejawi itu, kami sungguh merasakan kehadiran-Mu, kami sungguh dikuatkan dan diberikan keberanian untuk melanjutkan kehidupan kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus dan bersaksi. Kami akan membaca kisah para rasul pada pagi ini. Berkatilah kami untuk dapat membacanya dengan baik, untuk dapat mendengarkannya dengan baik, dan juga untuk dapat melakukan setiap perintah-perintah Tuhan dari dalamnya. Kami memohon kiranya Roh Kudus-Mu memimpin kami semua, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan berita firman Tuhan ini. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, yang telah dimuliakan dan kami peringati pada hari ini. Terpujilah nama-Mu. Amin. Saya akan membacakan kisah para rasul pasal 1 ayat 1 sampai dengan 11, menggunakan Alkitab terjemahan baru 2. Ada 2 perikop yang akan kita baca berdasarkan teks ayat 1 sampai dengan 11. Yang pertama, Roh Kudus dijanjikan, dan yang kedua, Yesus diangkat ke surga. Demikian kesaksian kisah para rasul. Hei Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia diangkat ke surga. Sebelum itu Ia telah memberi perintahnya melalui Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak bukti Ia menunjukkan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika Ia makan bersama mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang sebagaimana dikatakannya, telah kamu dengar dari aku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Lalu ketika berkumpul, mereka bertanya kepadanya, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya kepada mereka, kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih di dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hei orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang diangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Umat Tuhan, demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, serta memelihara dalam hidupnya. Haleluya.
Selamat pagi. Demikian juga untuk umat yang ada di rumah, selamat pagi. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, hari ini kita bersyukur dapat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dan kita akan dihantarkan berdasarkan pembacaan Alkitab tadi untuk merenungkan tema yang berbunyi, Tuhanlah yang memberi kuasa menjadi saksi. Tuhanlah yang memberi kuasa menjadi saksi. Boleh sekali lagi saya minta kita bersama-sama membaca tema ini, 1, 2, 3. Tuhanlah yang memberi kuasa menjadi saksi. So sekalian, tema ini dapat kita lihat dan kita hayati pertama-tama sebagai bentuk pengakuan bahwa Tuhan yang memberi kuasa ketika murid-muridnya yang dikisahkan dalam kisah para rasul bersaksi, melakukan berbagai hal, memberitakan Injil Kristus Yesus. Tuhanlah yang memberi kuasa kepada kita semua sebagai gerejanya, Gereja Kristen Pasundan, khususnya GKP Jemaat Bandung, juga untuk menyatakan kesaksian-kesaksian kita. Pertama, pengakuan. Itu sangat penting. Tetapi yang kedua juga merupakan penguatan. Satu kenyataan bahwa ketika kita bersaksi, karena hidup kita sebagai gereja tidak mungkin terlepas dari panggilan atau tugas untuk bersaksi. Kalau kita tidak dikuatkan terus-menerus, maka kita tidak akan mampu melakukannya. Itu sebabnya setelah kenaikan Tuhan Yesus ini kita peringati, lalu 10 hari nanti kita akan juga memperingati hari Raya Pentakosta. Dan di sepanjang hari-hari menjelang hari Pentakosta itu, hari tercurahnya Roh Kudus, kita akan juga menghayatinya melalui renungan-renungan setiap malam hari menyambut hari Pentakosta. Slide berikut. Saudara sekalian, hari ini kita diajak untuk memaknai perikop yang kita baca tadi. Ada 2 perikop. Yang pertama kita diingatkan bahwa Injil Lukas, kisah para rasul, adalah 2 kitab, atau lebih tepatnya disebut 2 surat yang dikirimkan Lukas kepada Theophilus. So sekalian, bagi Lukas, surat yang kedua ini tidak dapat dilepaskan dari surat yang pertama. Kisah para rasul ini tidak dapat dipisahkan dari Injil Lukas. Dalam Injil Lukas, kalau kita membukanya, kita akan melihat di awal pembacaan Injil Lukas, ada pendahuluan yang isinya menjelaskan bahwa ada banyak orang-orang percaya yang bersaksi sebagai saksi-saksi mata yang melihat langsung, yang mendengar langsung peristiwa-peristiwa Yesus, dan juga pelayan-pelayan firman yang memberitakan peristiwa-peristiwa saat itu. Tapi Lukas mau menegaskan, kalau kita baca dalam Injil Lukas di bagian pendahuluan, bahwa sebelum dia menuliskannya, sebelum dia menyampaikan berita-berita peristiwa-peristiwa itu, ia telah menyelidiki segala peristiwa itu sejak dari awal mulanya. Ini penting untuk kita perhatikan. Artinya Lukas tidak hanya asal ngomong atau asal tulis atau hanya mengirim surat begitu saja, tetapi dia sudah menyelidiki. Kalau sekarang mungkin dia bentuknya penelitian atau ada survei atau apapun namanya, sesuatu yang sangat dapat dipertanggungjawabkan. Lalu berikutnya dikatakan dalam pendahuluan itu, Lukas membukukannya secara teratur. Bukan asal tulis saja, tapi secara teratur, artinya secara sistematik. Kita bisa mendengarkan puji-pujian indah tadi, Paduan Suara Judea, demikian juga tadi ya Rampak Sekar, karena ada partitur yang dituliskan secara teratur.
Kapan masuknya, kapan keluarnya, suara begini, suara begitu, dan seterusnya. Kapan musiknya, dan sebagainya. Inilah hal yang penting kita perhatikan memaknai perikop yang kita baca tadi. Slide berikut, saudara sekalian, kita mau mengatakan bahwa kisah para rasul dapat disebut sebagai potret. Sekarang ini, saya tidak tahu sebagai warga jemaat GKP Bandung, apakah setelah ibadah nanti saya berfoto bersama dengan majelis. Paling tidak mengingatkan juga lah ya. Biasanya begitu tuh. Kalau kelupaan tadi malam KRT sektor Barat 2 lupa ya foto bersama. Lupa, ingatnya konsumsi aja gitu. Foto bersama. Ada potret yang tidak hanya klik sekali tetapi akan terus dilihat di sepanjang waktu dan masa. So sekalian, khotbah Petrus pada hari Pentakosta mengawali potret realitas kuasa Tuhan yang sungguh luar biasa. Kita tahu mengapa Petrus, mengapa bukan yang lain. Petrus yang memiliki masa lalu yang buruk, yang memiliki pergumulan hebat ketika dia mendampingi Yesus dan pernah menyangkali Yesus Kristus. Dan ternyata saudara sekalian, Rasul Petrus, kesaksiannya tidak terbatas hanya dengan kata-kata. Lukas dalam surat keduanya ini menegaskan Petrus mempunyai kuasa Tuhan sehingga dia berani, memiliki keberanian tidak hanya berkata-kata tapi dikatakan mendesak para pendengarnya. Mendesak tidak hanya memotivasi, mendesak agak memaksa ya, mendorong supaya terjadi. Kalau kita baca dalam pasal 2 ayat 40. Dan dengan keberanian oleh kuasa Tuhan ini jumlah pengikut Yesus dibaptiskan saat itu 3.000 jiwa. Bayangkan 3.000 jiwa. Kalau berdasarkan data base GKP 1/10 dari warga gereja Kristen Pasundan. Itu termasuk anak-anak. Kalau ini jangan-jangan hanya orang dewasa saja ya pada saat itu. Alkitab mengajak kita untuk menghayati bahwa 3.000 jiwa itu bukanlah jumlah yang sedikit. Namun sebagai jemaat mula-mula dengan jumlah yang banyak itu, mereka menjadi jemaat yang patut menjadi contoh dan teladan buat kita sekalian. Mengapa? Karena mereka menjadi jemaat yang bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Hari ini majelis jemaat tidak mengingatkan saya, Pak Pendeta khotbahnya 15 menit, 20 menit, atau jangan panjang-panjang. Karena tidak ada kebaktian kedua. Jadi agak bebas ya, saya bisa 2 jam ya Bapak Ibu. Malum sudah emeritus. Tuh lihat panjang berapa lembar nih. Saat itu mereka bertekun dalam pengajaran. Tidak ada yang interupsi ketika rasul-rasul mengajar. Tidak ada yang pesan sponsor, jangan panjang-panjang. Yang berikut dikatakan mereka bertekun dalam persekutuan. Tidak ada halangan apapun yang membuat mereka tidak bersekutu. Baik di rumah mereka, di tempat-tempat mereka biasanya berkumpul dan seterusnya. Bertekun dalam memecah roti dan bertekun berdoa. So sekalian yang kedua, melalui slide ini kita diingatkan bahwa Tuhan memberi kuasa untuk bersaksi. Potret ini mau mengatakan sepanjang kisah para rasul adalah gambaran betapa besarnya kasih dan kuasa Tuhan dinyatakan melalui para rasulnya. Baik murid-muridnya yang saat itu bersama dengan Yesus Kristus, termasuk juga yang lain dalam perjalanan pelayanan mereka seperti Saulus yang menjadi Paulus dan yang lainnya. Kuasa itu diberikan supaya para rasul berani untuk berkata-kata, berani memotivasi orang untuk mendengarkan Injil Kristus dan berani menjadi percaya. Kita bersyukur 2 hari ini ada acara pertemuan pembinaan atau mungkin retreat untuk calon-calon CD. Dan hamba Tuhan Pak Pendeta Fir dan Pak Pendeta Gumilar mendampingi mereka beserta para penatua. Menunjukkan bahwa proses ini juga berjalan di jemaat kita di sini. Kita patut syukuri. Karena apa? Karena ada keberanian untuk percaya. Tetapi tidak hanya sampai di situ, tidak hanya untuk menjadi percaya, tapi juga memiliki kuasa melakukan berbagai mujizat.
Ini penting bahwa kuasa Allah diberikan tidak hanya untuk berkata-kata, tidak hanya supaya kalau orang mendengarkan menjadi percaya, tetapi juga ada realitas. Kasih Allah dinyatakan dalam berbagai mujizat. TB2 menerjemahkannya, menuliskannya sekarang mukjizat, pakai K. Bapak Ibu perhatikan. Tapi bacanya tetap mujizat ya. Enggak jadi mukjizat kan gitu. Seperti baca tidak tahu tapi tahu kan gitu. Petrus memulihkan orang yang lumpuh sejak lahir. Memulihkan orang-orang sakit yang diganggu roh jahat yang dibawa ke Serambi Salomo tempat mereka berkumpul. Lukas menegaskan, mereka semuanya disembuhkan. Sekarang ini kita punya rumah sakit, pelayanan kita luar biasa, tapi tidak semua ke rumah sakit disembuhkan. Ada juga yang tidak sembuh, ada yang masih terus sakit, bahkan tidak sedikit yang meninggal. Tapi saat itu saudara sekalian tidak di rumah sakit, para rasul menyembuhkan mereka semua. Bahkan selanjutnya secara detail dalam pasal 9 ayat 32 dan sampai dengan 43 diberitakan juga Petrus tidak hanya menyembuhkan Eneas dari kelumpuhannya, namun dengan kuasa Tuhan di Yope Petrus membangkitkan seorang perempuan bernama Tabita atau Dorcas. KRT beberapa minggu yang lalu. Kita bersyukur KRT kita di bulan Mei ini sampai dengan hari ini pembacaan dari Kisah Para Rasul dan juga dari Wahyu. Yang biasanya kalau 2 pembacaan Wahyu terakhir KRT ini cukup bikin kita pusing ya untuk dapat memahami dan mengertinya. Tapi di dalam semuanya itu karya-karya Tuhan sungguh dinyatakan. Slide berikutnya saudara sekalian, murid-murid Yesus dikatakan, diingatkan akan menerima kuasa Roh Kudus, dan oleh kuasa itu mereka akan menjadi saksi-saksi di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sudahkah pernyataan ini terbukti? Sudah, karena kita saat ini berada di ujung bumi, jauh dari Yerusalem, tapi kita sudah percaya. Setelah 40 hari Yesus menampakkan diri, berbicara tentang kerajaan Allah secara berulang-ulang kepada murid-muridnya. Lalu suatu saat Yesus menjumpai mereka. Ini yang menarik, saudara sekalian umat Tuhan. Seringkali Yesus mengaitkan perjumpaan dengan murid-muridnya dengan makan. Jadi jangan sekali-sekali mengubah kebiasaan tradisi kita untuk dalam persekutuan kita ada makan. Pagi-pagi sebelum saya pelayanan saya sudah lihat ada ikan, ada pokoknya sesuatu yang akan dimakan. Mudah-mudahan buat nanti ya. Atau saya GR-nya atau bukan. Karena di sanalah Yesus hadir. Di sanalah kita selalu mengingat ketika kita makan bahwa Yesus ada. Tidak hanya ketika kita berdoa, tapi ketika kita makan. Luar biasa. Pada saat itu lalu Yesus menyuruh mereka, kamu tetap tinggal di sini di Yerusalem. Untuk apa? Untuk menantikan janji Allah Bapa yang akan membaptis mereka dengan Roh Kudus. Bersyukur menantikannya hanya 10 hari. Berbeda dengan kita yang menantikan penggenapan janji Yesus yang akan datang kembali. Alkitab mengatakan bersaksi, aku akan datang segera, dia akan segera datang, tapi tidak datang-datang. Ini menjadi pergumulan kita. Mereka 10 hari dan Roh Kudus telah datang. Bedanya saudara sekalian, mereka setia 10 hari tanpa Roh Kudus, lalu mereka terima Roh Kudus. Kalau kita menanti sampai kapanpun, kita tetap akan percaya dan setia. Mengapa? Karena kita sudah menerima Roh Kudus. Jadi hari Pentakosta menjadi sangat penting bagi kita semua. Lalu dalam Injil Lukas diberitakan Yesus membawa mereka keluar kota, memberkati mereka. Kita tidak baca dalam Kisah Para Rasul nih, tapi sama-sama dari Lukas ya. Lalu dalam posisi memberkati itulah Yesus terangkat ke surga. Kalau kita lihat tayangan tadi, tidak sedang begini ya, karena itu mungkin kesaksian Kisah Para Rasul. Tidak dikatakan bagaimana sikap tubuh Yesus waktu terangkat ke surga. Tapi Injil Lukas mengatakan memberkati lalu terangkat. Berarti ketika memberkati itulah. Begini, kayaknya gambar-gambar selalu begini ya. Nantilah di konven pendeta GKP, apakah sekarang ini kalau pendeta menyampaikan berkat itu kan, dulu saya diajari begini gitu. Sekarang saya lihat sudah banyak yang begini. Barangkali ada juga yang begini gitu ya. Nah,
Seperti apa saya nggak tahu, Bapak Ibu kalau menerima berkat melalui pendeta, buka mata apa enggak, lihat nggak pendetanya bagaimana tangannya gitu kan. Itu soal bahasa tubuh, tetapi yang penting berkat Tuhan dinyatakan. Amin. Nah, saudara sekalian, hal ini mau mengatakan bahwa sebelum Roh Kudus turun menguasai mereka, Yesus tetap memberkati. Sehingga mereka setia 10 hari itu untuk menantikan kedatangan Roh Kudus sebagai janji Allah Bapa. Lalu dalam perikop selanjutnya kita mendengar bagaimana murid-murid kembali ke Yerusalem dan naik ke loteng, ke sebuah rumah yang mereka tempati. Mereka bertekun berdoa bersama, tidak hanya mereka saja tapi juga dengan beberapa perempuan. Maria, ibu Yesus, dan saudara-saudara Yesus. Ini kesaksian Injil Lukas. Namun, saudara sekalian, sebelum mereka mempunyai semangat itu, ternyata mereka sempat juga menjadi orang-orang yang terpana, yang tertegun, yang kebingungan saat melihat Yesus terangkat naik ke surga. Bahasa kita sehari-hari sekarang mungkin bengong gitu ya. Kenapa? Saat itu seolah-olah mereka menjadi seperti anak-anak yatim, anak-anak piatu atau mungkin anak-anak yatim piatu yang secara mendadak ditinggal pergi oleh orang tua mereka. Bagaikan anak-anak ayam yang kehilangan induk yang biasanya selalu menjaga mereka dengan sayap-sayap yang kuat. Peristiwa sesaat ini sangat sebentar sekali. Sangatlah penting juga untuk kita perhatikan dan kita renungkan. Karena sukacita mereka yang mulai bertumbuh saat mereka percaya bahwa Yesus yang mereka telah akui, yang melalui pergumulan Thomas akhirnya percaya bahwa Yesus telah bangkit, sudah hidup, sudah berjumpa berulang kali, menyatakan berbagai pengajaran tentang kerajaan Allah dan seterusnya. Kini telah hilang, pergi. Hilang secara kasat mata dari pandangan mata mereka, tertutup awan di langit yang di atas mereka. Puji Tuhan, Tuhan tidak membiarkan mereka untuk terus pada situasi itu. Pada waktu itu juga Tuhan mengutus 2 orang berpakaian putih, kita kenal sebagai malaikat Tuhan, yang mengingatkan murid-murid ini tentang janji Yesus, bahwa Yesus akan datang kembali untuk menjemput mereka. Inilah gambaran potret tadi dan juga panggilan untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Kita akan memasuki slide 2 terakhir, atau 3 ya, yang kelima. Bagaimana kita memaknai kenaikan Tuhan Yesus ke surga sebagai gereja yang bersaksi. Yang pertama, saudara sekalian, sebagai gereja Kristen Pasundan, kita dipanggil dan diutus di Jawa bagian barat untuk menjadi saksi Yesus Kristus. Dengan visi menjadi gereja bagi sesama menuju ke 100 tahun GKP. Dengan berbagai rencana-rencana kerja dasar kita dan juga berbagai hal-hal yang terus dicanangkan dalam perjalanan kehidupan bergereja. Kita juga telah diberi kuasa untuk bersaksi. Sehingga kita juga harus mempunyai keberanian untuk memberitakan kasih Allah di dalam berbagai peristiwa yang telah terjadi dalam Alkitab. Bagaimana kita juga tidak hanya memiliki keberanian, tapi juga memiliki kemampuan untuk bisa secara baik, secara bertanggung jawab, secara cerdas, mewartakan itu di tengah dunia yang saat ini tidak mudah mendengar berita ini. Tapi kita diingatkan juga, tidak hanya bersaksi tentang peristiwa dalam Alkitab, juga bersaksi tentang peristiwa-peristiwa dalam kehidupan nyata kita. Terima kasih panitia Hari Raya Gereja yang telah mengantarkan kita untuk belajar bersaksi melalui perenungan-perenungan di setiap ibadah Minggu Prapaskah. Kita ingat ya, selalu ada tayangan-tayangan kesaksian-kesaksian dari orang-orang terdekat kita di sini dalam kehidupan berjemaat GKP Bandung. Memberikan pengajaran buat kita. Nah, saudara sekalian, tentu saja kesaksian-kesaksian hal-hal ini menjadi sangat penting. Namun harus kita bedakan kesaksian yang mana saja nih. Ada orang kalau bersaksi yang baik-baik saja, nggak cerita tentang pergumulan masa lalunya. Tidak menceritakan tentang kepedihan yang dialaminya, kekecewaannya, atau mungkin hal-hal yang mempermalukan dirinya. Pokoknya sekarang saya sudah baik, saya begini-begini, sudah cukup lah, nggak usah cerita yang sebelumnya.
Padahal justru di sanalah kegagalan-kegagalan kita, kelalaian-kelalaian kita, berbagai hal yang mungkin masuk kategori kita melanggar perintah-perintah Tuhan. Tapi kemudian saat itu, saat kita seperti para murid tadi terpana, termenung, bingung, bahkan mungkin kecewa, seolah-olah Tuhan Yesus meninggalkan kita. Tidak perlu ditutup-tutupi, tidak perlu dihindari. Itu bisa diceritakan. Betapa seperti itu dulu kita. Justru ada perubahan besar dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami pergumulan, kesedihan, kedukaan, kekecewaan, kemudian kita mau melihatnya secara detail. Mengapa peristiwa itu terjadi? Mengapa semuanya bisa dilewati? Di sanalah kesaksian-kesaksian kita bisa menjadi kesaksian yang hidup. Kesaksian-kesaksian yang bisa dilakukan sesuai dengan apa yang telah Tuhan Yesus ajarkan. Pada saat itu kita akan melihat terang yang menerangi kehidupan kita dari gelap menjadi terang. Di saat itu kita akan mendapatkan pengharapan dan pertolongan Tuhan ketika kita lemah dan tidak berdaya. Ketika kita menangis. Ada solusi-solusi surgawi di tengah masalah-masalah duniawi yang berat. Yang pernah atau mungkin saat ini sedang kita hadapi. Mari umat Tuhan kita belajar dari Lukas. Yang berani menceritakannya sejak awal. Tadi sudah saya katakan. Sejak awal kisah peristiwa-peristiwa Yesus. Kita juga mau menceritakan pergumulan kita, kesaksian kita sejak kisah awal pergumulan kita itu. Kita juga mau membukukannya, mengungkapkannya secara teratur dan sistematis. Sehingga setiap orang dapat mendengar, membaca, melihat kesaksian hidup kita itu. Sehingga belajar dari Theophilus yang tidak hanya membaca dan menyimpan 2 surat dari Lukas yang berharga ini. Tidak hanya untuk dirinya sendiri. Tetapi kemudian kalau sekarang diviralkan, dia kirimkan, sehingga kemudian kita bisa baca, dunia bisa membaca 2 surat yang sangat penting ini. Umat Tuhan, kita sudah terbiasa memposting kesaksian orang-orang lain melalui handphone kita. Oh ini bagus nih kesaksian, ada yang viral, kirim. Kita baru buka depannya aja, maaf, lalu kita sudah share. Kita nggak tahu isinya seperti apa. Pokoknya inilah saya sering share ke sana ke sini. Sampai bingung membacanya saking banyaknya. Kita saat ini dipanggil untuk menceritakan, menuliskan berbagai pengalaman hidup iman kita sebagai kesaksian yang hidup. Membagikannya kepada orang-orang di sekitar kita. Karena kita diutus tidak hanya di tempat kita tinggal atau di lingkungan kita sebagai gereja Kristen Pasundan di Jawa bagian barat saja. Namun kita juga diutus menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Bumi dalam arti bahasa Indonesia ya, bukan ujung bumi bahasa Sunda. Ujung bumi berarti cuma dapur ya, halaman kita, bukan. Tapi dunia ini. Oleh karena itu melalui dunia maya yang dibuat secara baik dan bertanggung jawab, kesaksian-kesaksian kita akan terkirim sampai ke seluruh penjuru Jawa bagian barat, pelosok Nusantara Indonesia, bahkan menembus berbagai wilayah di dunia. Saudara sekalian, berbagai keterbatasan kita, pasti kita punya keterbatasan. Tidak boleh menjadikan kita berdiam diri untuk bersaksi. Seluruh diri kita, seluruh bagian tubuh kita, khususnya lidah dan mulut kita, tangan kita untuk menulis, sudah dikuduskan oleh kuasa Roh Kudus, dapat kita gunakan untuk memuliakan Tuhan dalam menyaksikan kasih-Nya kepada dunia ini. Usia lanjut, kemungkinan duduk di sana ya, Usinda. Mungkin juga ada di sini di depan. Saya tidak tahu di sebelah sana mungkin ada juga ya 1-2 orang. Tidak boleh membuat kita menjadi terbatas dalam bersaksi. Seperti keberanian kaum lanjut usia GKP Bandung yang pada hari Minggu lalu tidak takut oleh kemeriahan pesta kemenangan Persib. Ya, saya udah bilang sama Bu Susan, rumah gimana nih kita ke gereja, ini pas Persib nih gimana nih. Itu lansia nih Usinda mau latihan. Pada datang nggak ya? Gitu. Ternyata lansia pada datang. Yang muda-muda banyak yang nggak datang. Mungkin ikut pawai, ya ikut pawai.
So sekalian, ternyata informasi tadi realitas macetnya jalan utama di Kota Bandung tetap diterobos. Karena apa? Karena ada kesetiaan untuk bersaksi. Apalagi judul lagunya, Jadilah Saksi Kristus kan gitu. Bertekun untuk latihan bersama paduan suara di sini. Bahkan saya kaget juga nih. Ada yang naik sepeda motor, yang biasanya naik mobil, khusus naik sepeda motor ya, betul ya? Pak Made Ibu ya. Bayangkan itu, naik sepeda motor demi latihan paduan suara, demi pujian pada hari ini. Ini ajakan buat kita untuk sekali lagi memiliki keberanian. Yang berikutnya, slide yang terakhir. So sekalian, dalam semangat tema program Sinode GKP tahun 2025-2026, sejahteraku, sejahteramu, sejahtera kita bersama. Mari kita bersaksi dalam kehidupan GKP yang melaksanakan tri tugas panggilan, yang bertri wawasan, wawasan keGKP-an, wawasan ekumenis, wawasan kemasyarakatan kebangsaan, dan dalam bertri kemandirian, teologi, daya, dan dana. Kita melaksanakan panggilan bersaksi ini, baik secara pribadi, bersama keluarga kita, bersama sebagai jemaat GKP Bandung, kita bersaksi melalui pelayanan-pelayanan kita di jemaat, mungkin ada yang di sinode, pada aras pelayanan di badan-badan pelayanan, dalam karya-karya kita di tengah masyarakat, di mana kita dihadirkan di kantor kita, di kampus, di sekolah, di warung, di pasar, bahkan dimanapun Tuhan mengutus kita, mungkin juga di sawah ya. Semua pelayanan kesaksian kita ini kita laksanakan dengan bertekun dalam pengajaran firman Tuhan, dalam persekutuan ibadah, dalam ketekunan berdoa sebagai Gereja Kristen Pasundan Jemaat Bandung yang adalah bagian dari Gereja Kristen Pasundan dan gereja yang esa di Indonesia dan dunia. Tuhan Yesus memberkati. Selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Amin.